Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat sedanten Pak Bu. Alhamdulillah. Semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, anak-anak kita semua, keturunan kita semua senantiasa mengikuti Nabi dan nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang sederhana tapi dihitung Allah sebagai ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah. Salah satu yang bisa kita tingkatkan terus adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dikabulkan atau tidak dikabulkan apa yang kita mohonkan kepada Allah, itu sudah dihitung sebagai ibadah. Dan doa itu gratis, tis. Mboten usah bayar. Mila mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung tasih gratis. Makin nek pun prabayar, bayar malah susah. Nah, kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Ternyata kita ini makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita harus menggantungkan semua pada Allah. Sudah kita ikrarkan 17 kali di dalam sholat wajib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita lemah. Artinya apa? Sesederhana ini kita nggak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Sederhana ini nggak mampu kita kendalikan. Oleh karena itu penting kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di luar diri kita nggak mampu kita mengendalikan. Dalam hidup kita ini yang paling kuat adalah takdir kita. Sudah dipastikan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Tetapi sekuat-kuatnya takdir kita bisa berubah karena doa dan ikhtiar kita. Oleh karena itu, mumpung ini masih gratis, perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini termasuk bulan yang mustajabah. Salah sunnah wa da'wahum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adil wa da'watul madlum. 3 golongan yang tidak ditolak oleh Allah di dalam berdoa. 1 orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang sedang berpuasa sampai berbuka itu waktu-waktu yang mustajabah. Waktu mustajabah. Mila ibu-ibu nek dereng diparingi nafkah, biasanya tanggal pinten Bu diparingi nafkah garwane? Ana wong e mana to? Setiap saat. Nek dereng diparingi nafkah niki wonten carane cepet menangin dikabulkan suami dan diridhoi Allah. Nek garwane jenengan niku kok lenggah ten kursi ruang tamu niku jenengan lenggah jejari. Terus ndonga ten Allah, ya Allah beras munda ya Allah.
brambang yang muda ya Allah, gula yang muda, minyak gitu dioplos ya Allah, baju dari tumbas langsung. Ngapa tuh Bu? Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita mohon puasa. Wadatul madlul, imam sing adil. Imam ini pengertian juga imam secara umum, dan kita juga bagian dari imam di dalam rumah tangga kita masing-masing, imam terhadap diri kita masing-masing. Dan wadatul madlum, doanya orang yang teraniaya. Tapi persoalannya, seringkali umat manusia ini ketika teraniaya bukan berdoa malah misuh. Tempat kula nenten niki sami ya. Sami. Kok sami? Padahal pada saat kita tersakiti, itulah momentum yang sangat luar biasa untuk kita mohon kepada Allah. Mila sing sering-sering garwane disakiti, Pak. Dongane ini mustajabah. Jadi doa yang mustajabah salah satu rangkaian. Tapi ini penting Bapak Ibu. Banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kita, baik itu disakiti secara fisik maupun non fisik. Sering kita tersinggung dengan ucapan orang lain. Di situ sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untuk kita memohon kepada Allah. Mila nek jenengan tindak itu sak derenge tindak ditulis riyen. Tulis dulu doa-doa yang baik. Siapa tahu di tengah jalan ada yang menganiaya kita. Maksudnya manusia rasanya sing tinggal lekit. Nah, niku jenengan mboten usah misuh, tapi dibuka catatan. Nah, itu mustajab. Terlebih lagi seorang ibu ini doanya mustajab. Kalau bapak itu masih bocor-bocor sedikit doanya. Kalau ibu itu cospleng. Ada cerita di Arab sana. Mungkin bapak ibu sudah mengenal tokoh ini. Itu waktu kecilnya nakalnya bukan main. Suatu ketika orang tuanya ini kedatangan tamu. Layaknya orang yang punya tamu, disediakanlah hidangan yang banyak. Sudah siap, tamu sudah di ruang tamu bersama suaminya. Ibunya sibuk masak di dapur mempersiapkan hidangan yang ada. Sudah siap hidangan. Si anak kecil yang nakal ini datang membawa pasir. Hidangan itu taburin pasir ya. Kalau gula sih enak ya, pasir. Marah ibunya. Kalau ibu-ibu sini hidangan sudah siap, opor dan segala-galanya, terus putrane teko nggawa tanah sirangke, kira-kira nesu napa mboten, Bu? Islam jimiti punya normal. Orang marah normal, ibu marah normal, sudah disiapkan tamu, sudah di ruang tamu, tinggal manggil makan, kok ini makanannya ditaburi pasir. Marah ibunya. Tapi ibu ini sadar, sesadar-sadarnya bahwa dia seorang ibu dan anaknya sedang membuat dia emosi marah. Ini kesempatan yang mustajab. Lalu ibu ini dalam kemarahannya dan dalam kesadarannya, dia memohon kepada Allah, ya Allah, anak saya kok nakalnya kayak gini ya Allah. Semoga nanti saya doakan ya Allah menjadi imam Masjidil Haram. Betul Bapak. Hari ini kita mendengar suara yang enak dari Abdurrahman As-Sudais. Niku ciliin wakal. Putrane jenengan nakal, Bu. Niku nek nakal jenengan dongake mawon ya Allah, nakale kaya ngene sesuk tak dongak dadi imam Masjid Al-Qanaah. Kersane rebutan dadi imam. Nah, ini terjadi. Ibu itu doanya mustajab. Oleh karena itu, saya pesan kepada ibu-ibu jamaah sini, marah silakan manusiawi. Emosi silakan, tapi jangan titik di marah situ. Koma saja itu marahnya itu. Titiknya doa yang baik untuk anak kita. Ya, enggak ada anak yang enggak bikin orang tuanya jengkel, itu enggak ada.
Tapi seorang ibu harus mengelola, orang tua harus mengelola ketika emosi itu jangan titik di emosi dan marahnya, tetapi ingatlah bahwa ini doa yang mustajabah bisa dikabulkan oleh Allah. Tutuplah dengan harapan-harapan, keinginan-keinginan, doa-doa yang baik untuk anak kita di tengah kemarahan yang kita rasakan. Nah, itu harus kita pegang, Bapak Ibu yang dirahmati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seberat apapun masalah kita ini, masih ada Allah. Sebesar apapun masalah kita ini, masih ada Allah yang jauh lebih besar. Kalau jalan ini sudah mentok, balik lagi, putar balik. Apa yang tidak mungkin di dalam hidup kita bukan berarti tidak mungkin bagi Allah. Apa yang tidak logis, tidak mungkin, tidak bisa dalam hitungan nalar kita, belum tentu itu tidak bisa dilakukan oleh Allah. Kalau kita masih ingat cerita Nabi Zakaria, Nabi Zakaria ini secara kedokteran, secara nalar sudah tidak mungkin punya anak karena usia yang sangat tua. Sudah tidak mungkin. Nabi Zakaria menyadari, istrinya menyadari. Tapi suatu ketika Nabi Zakaria ini menengok kamarnya Siti Maryam. Di kamarnya Siti Maryam itu ada buah-buahan. Nabi Zakaria tanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan?" "Saya berdoa kepada Allah dan Allah berikan buah-buahan." Tapi ini nggak musim. Ini nggak ada di negara kita, ini nggak musim. Loh, apa yang tidak mungkin wahai Nabi Allah? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Lalu Nabi Zakaria tersentak. Iya ya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Di tengah kesadaran Nabi Zakaria ini, lalu Nabi Zakaria bercerita pada istrinya, "Wahai istriku, gini. Oleh karena itu, apa yang tidak mungkin dalam pikiran kita bagi Allah bisa terjadi. Ayo kita mohon kepada Allah supaya diberi anak." Akhirnya betul kok. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kami keturunan." Di tengah ketidakmungkinan logika yang dibangun oleh kemanusiaan, ternyata betul Allah berikan. Apa yang tidak mungkin dalam hitungan-hitungan kita mungkin bagi Allah, dan Nabi Zakaria diberi anak yang namanya Nabi Yahya, seangkatan dengan Nabi Isa. Dan Maryam ini hamba Allah yang penuh dengan kejutan, menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa terjadi karena doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita mengatakan tidak mungkin, meskipun orang lain mengatakan tidak mungkin, kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwa Allah bisa, bahwa Allah mungkin, pasti Allah jadikan. Biarkan orang lain wong liya ngerti apa, biarkan. Tapi kita harus punya keyakinan kalau kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa baik kita kepada diri kita kembali kepada kita, doa buruk juga kembali kepada kita. Apa yang kita doakan baik akan kembali kepada kita, banyak kembali banyak, sedikit kembali sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan ibu, bapak dengan panjang, kembalinya panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya doakan sedikit, kembalinya juga sedikit. Apa yang kita doakan kepada orang lain, kalau itu sedikit, kembali kepada kita sedikit. In aksamtum yang positif. Apapun kebaikan yang kita doakan kepada kita, kembalinya kepada kita. Keburukan yang kita doakan kepada orang lain, kembalinya kepada kita. Semakin banyak dalam hadis itu, sesuatu yang paling luar biasa adalah mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita.
Nah, kalau kita semakin banyak mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka kebaikan yang kita doakan kembali kepada kita sendiri. Harus yakin itu. Banyak orang yang anaknya orang biasa-biasa saja, tapi karena orang tuanya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah bisa merubah segalanya, doakan, dan banyak orang yang datang kepada dia yang minta doa yang tidak dia sadari kembali kepada anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mas saya itu nggak bisa bahasa Arab. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti ini sesuatu yang mudah. Berdoa itu sesuatu yang mudah, bisa digunakan dengan bahasa apapun karena Allah itu maha keren, bisa segala bahasa. Bukan memusingkan bahasa apa yang kita gunakan di dalam berdoa, tetapi mari kita pikirkan sambung dan kita ketika berdoa itu dengan Allah. Mantap enggak kita berdoa itu dengan Allah? Merasa enggak kita dekat dengan Allah lalu meminta seolah kita meminta kepada orang tua kita? Karena Allah sampaikan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang minta-minta tanya tentang saya ini dekat. Nah, kedekatan yang harus kita pahami ini ketika kita mohon ke Allah, seolah-olah Allah ada di depan kita berkomunikasi dengan bahasa kita dan kita hadirkan hati kita, maka itulah yang mustajab. Oleh karena itu di awal hadis tadi salah satu orang yang doanya mustajab dan orang terzalimi, siapapun dia, dalam sebuah keterangan walau kana kafiran fasikon, meskipun dia itu orang fasik kafir kok teraniaya tersakiti, biasanya orang tersakiti itu kelingan Gusti Allah. Jenengan nek kelingan Gusti Allah itu pas seneng apa pas susah? Susah. Kok sedih? Nah, biasanya Allah itu hadir di saat kita terpojok. Jadi Allah itu di pojok-pojok itu. Nah, artinya di sana ada ketersambungan hati. Sambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya doa ini juga punya etika Bapak Ibu. Meskipun bahasa Indonesia, mari kita berdoa diawali pertama dengan memuji Allah, tahmid, alhamdulillah. Terus dengan sholawat, karena langit itu dibuka pintunya dengan tahmid dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah. Bukalah dengan itu. Minta dengan rinci, Bapak Ibu. Kalau Imam Ghazali mengatakan minta jangan dengan rinci, mintanya apa? Jangan global, misalnya gini, ya Allah, Kau tahu yang ku mau, amin. Nah itu ngece ini lah. Ya memang tahu, Allah itu tahu kebutuhan kita, Allah itu tahu keinginan kita, tapi itu kata Imam Ghazali tidak beretika. Rincilah permohonan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Ya Allah, minta apa? Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita gunakan bulan Ramadan ini. Nabi mengajarkan serugi-ruginya orang yang menemui bulan Ramadan ini ketika tidak diampuni oleh Allah. Maka Nabi mengajarkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Nah itu kita panjatkan terlebih Bapak Ibu di saat kita sahur, daripada nonton HP scroll yang gak ada guna. Monggo kita lafalkan terus doa yang diberikan oleh Nabi itu, karena disampaikan tadi serugi-ruginya orang ketika Ramadan datang dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Dan doa itu memohon kita memohon kepada Allah supaya diberi ampunan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga yang sederhana ini manfaat. Mari kita tutup karena ini membahas doa, kita tutup dengan doa. Semoga anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, anak yang abror-abroro, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maslahah, barokah dunia akhirat. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal fawza bil jannati ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa khususan jamaah Masjid Qanaah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli fikri wa ahli dzikri wa ahli Quran wa ahli sa'adah wa ahli shalah wa ahli siyam wa ahli husnil khatimah wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wal ghairi wal ma'siyah. Allahumma ya Ghaffar ighfir dhunubana wa dhunuba walidayna wa anta khairul ghafirin. Allahumma ya Fattah iftah qulubana bi nuri hidayatika wa anta khairul fatihin. Allahumma ya Hadi ihdina ila siratil haqq wa ila siratil mustaqim wa anta khairul hadi. Allahumma ya Razzaq urzuqna birizqin halalin thayyibatin kasiratin mubarakatin min ghairi la yaktasib wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi